Terus coba kamu naik. Yang satunya naik. Naik ke mana? Ini. Kok gak kena cipile? Enggak, ditutup ya. Oh, gini, kalau sampai nggak kelihatan ya. Sini. Hadap sini. Ah, sebelah kiri situ. Buat edukasi. Minta maaf, kalian masih diingatkan, bersyukur. Ya, anggap ini pelajaran buat susah kalian. Susah jadi orang baik, orang tua susah mendidik kalian. Ya. Kalian di sini sama ke belakang. Sini. Ini kan. Maksud ini kan saran. Ini dok. Tengah. Oke. Kanan. Baik, pada siang hari ini ya Polsek Wonocolo ya melaksanakan rilis terkait masalah kenakalan remaja ya. Seperti kita lihat bersama di depan kita ini ada barang bukti berupa dua celurit ya. Celurit raksasa kalau kita bilang ya. Ini sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Darurat 51 ya. Kemudian di belakang kita ini ada dua tersangka ya yang bukan dari Surabaya ya, dia berasal dari Prigen ya. Kemudian datang ke Surabaya bersama dengan 8 orang lainnya ya, ada di belakang yang usianya masih di bawah umur ya. Ya, ini kami berharap ya kepada semuanya saja, orang tua utamanya ya. Ini setelah kita lihat bukan anak Surabaya semua kan, dari luar Surabaya. Alhamdulillah Surabaya sudah aman ya. Kalau kemarin sudah kita laksanakan patroli dan sebagainya, kita sudah aman. Ini masih ada kenakalan remaja yang bukan orang Surabaya ya. Dia datang dari luar, datang ke Surabaya, katanya ada undangan lewat medsos ya. Yang mau tawuran, informasinya ternyata di sini juga belum sampai, alhamdulillah belum sampai melakukan tawuran, sudah kita lakukan penangkapan. Ini sekali lagi Polrestabes, Kapolrestabes dalam hal ini menyampaikan terima kasih kepada Polsek Wonocolo yang telah melaksanakan ya patroli, kemudian menemukan ini dan ditangkap. Jadi saya sampaikan saat ini ada di belakang saya dua orang pemuda yang mana semula ini kejadian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2003. Pada saat itu di antara dua ini ada yang bernama Fandi Lesmana Putra atau biasa dipanggil Cepek, dan ada rekannya juga Wediansah Putra Ananda. Jumlah yang kami amankan bermula dari ada sekelompok anak yang lagi berkumpul di seputaran wilayah Wonocolo, tepatnya di Jalan Raya Jemur. Ini diamankan diobrak-abrik oleh warga yang melihat saat itu lagi ada kerumunan anak-anak sedang melakukan minuman keras. Pada saat lagi ditegur, mereka kabur. Pada saat proses peneguran, salah satu anak ini tertinggal, yaitu Cepek ini. Cepek alias Fandi Lesman alias Cepek. Pada saat hasil pengembangan, yang lainnya melarikan diri, Cepek ini tertinggal. Kemudian oleh warga, dia menghubungi Polsek Wonocolo untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. Kemudian oleh tim Reskrim Polsek Wonocolo melakukan pengembangan, yang mana hasil dari pengembangan ini teman-teman bergerak mengarah ke Pasuruan Prigen dan telah diamankan sebanyak 7 anak yang domisilinya ada di wilayah Prigen Pasuruan. Kemudian mereka kami amankan ke sini. Berdasarkan hasil pengembangan, ternyata ada juga anak-anak yang terlibat di wilayah Surabaya sebanyak 3 orang, tetapi yang berhasil kami amankan sebanyak 2 orang.
Nah, kemudian awal mulanya mereka ini adalah kelompok dari Pasuruan bernama kelompok pasukan 5 menit. Namanya pasukan 5 menit dan mereka baru terbentuk. Nah, pada saat mereka memiliki sarana kontak yaitu media sosial, mereka dapat undangan dari teman-teman yang di Surabaya, kelompok rekannya di Surabaya bernama TOS, ya, namanya Tim Orang Sinting. Nama kelompoknya nih Tim Orang Sinting. Mereka dapat undangan untuk melaksanakan kegiatan tawuran di wilayah Surabaya. Kemudian pada saat itu mereka berencana untuk bergeser Surabaya, tetapi sebelum itu mereka mengumpulkan yang diikut komandoi oleh Cepe ini. Dia bersama rekan-rekannya sebelum berangkat Surabaya mereka melakukan minum minuman keras dengan bentuk ciu. Kemudian mereka berangkat mengarah ke Surabaya dengan membawa senjata tersebut. Mereka berkumpul di salah satu SMA di Jalan Raya Jember Sari ini bersama kelompok mereka yang dari Surabaya, yang kelompok TOS ini. Jumlahnya ada 2 orang untuk melaksanakan tawuran dengan tim Happy. Sebelum mereka melakukan tawuran, mereka juga melakukan minum-minuman di wilayah sini, ya. Tapi sebelum itu tawuran terjadi, ternyata ada beberapa warga yang melihat tindakan aktivitas adik-adik ini, kemudian melakukan pengusiran. Pada saat proses pengusiran, Cepe ini tertinggal. Cepe ini tertinggal beserta senjata celurit panjang ini. Nah, kemudian dari tim kami, dari tim Reskrim Polsek Wonocolo melakukan kembangan. Akhirnya 8 anak dari Pasuruan berhasil kami amankan. 2 kelompok anak, 2 orang anak itu kami amankan dari Surabaya. Kemudian setelah kami kembangkan, 2 orang ini adalah pemilik senjata tajam ini, dan ini juga ada beberapa yang kami amankan, tetapi ini bukan senjata tajam, tapi ini gunanya untuk menakut-nakuti juga. Jadi kami amankan juga berupa pipa yang dimodifikasi seperti celurit. Nah, saat ini kami mengenakan mereka terhadap undang-undang darurat, yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat tahun 1951. 2 orang anak ini kami proses tindak lanjut melalui hukum pidana. Kemudian anak-anak yang lain kami panggil di sini orang tuanya, kami lakukan pembinaan karena mereka mayoritas anak-anak di bawah umur. Ya, mayoritas di bawah umur, dan tindak lanjutnya akan kami hubungin, kami akan berkoordinasi dengan polsek setempat, Polsek Pasuruan, yang di wilayah Pasuruan, Polsek Prigen, untuk melakukan pengawasan dan pemantauan. Berikut juga tempat mereka sekolah. Gunanya buat apa? Biar mereka ini mendapat perhatian khusus serta pembinaan khusus. Jangan sampai mereka ini adalah aset-aset, ya, aset-aset kita. Untuk seharusnya mereka ini melakukan tindakan-tindakan yang harusnya positif, tetapi mereka saat ini mereka sudah berupaya dalam posisi mereka masih muda, mereka sudah melakukan tindakan-tindakan menjadi menyebabkan keresahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu kami ambil tindakan tegas, ya. 2 orang anak ini karena sudah dewasa kami tindak lanjutin, yang lainnya kami tegur, kami panggil orang tuanya, dan tentu saja kami akan berkoordinasi dengan dinas tempat terkait untuk menindaklanjuti agar dilakukan pembinaan. Dan mereka lah ini kelompok pasukan 55 ini baru terbentuk. Jumlahnya kurang lebih ada 13, tetapi pada saat kejadian mereka kami amankan kurangnya pelaksanaan jumlahnya ada 8. Dan yang menarik, mereka dari Pasuruan mengarah ke Surabaya, ini mereka gonceng 3. Ada yang gonceng 3 menggunakan 3 kendaraan. 2 kendaraan berbonceng 3, yang satunya berbonceng 2, tetapi disertai dengan membawa senjata ini. Ini cukup meresahkan, ya. Diharapkan Surabaya tidak ada, jangan coba-coba untuk melakukan tindakan-tindakan sifatnya yang melanggar hukum. Tentu saja kami akan tindak tegas. Yang ini umurnya 20 tahun, tapi salah satu masih siswa SMA. Cepet, kamu SMA ya? SMA ya? Nah. Tapi yang Cepe ini umur 20 tahun tapi masih SMA. Sajamnya mereka order melalui online. Jadi setelah kami cek medsosnya memang jejaknya sudah tidak bisa dideteksi lagi. Jadi mereka dapat undangan dari tim TOS ini melalui media sosial. Nah, ini adalah salah satu gambar yang mencerminkan berapa eksistensi mereka.
Pelaku dan DKI ya, Pak? Ya, Pak. Terus? Coba kamu naik. Yang satunya naik. Naik ke mana? Oh, begitu. Ini. Kok gak kena chip ini? Enggak, dia ditutup ya. Oh, gini, taruh sampai gak kelihatan ya. Kapal saya izin, Pak, kapal saya. Oke, sorry. Oh, ini ya. Dia masuk, dia masukkan. Masuk. Kayak mau dimasukkan. Ini jangan. Jadi taruh samping ya, gak kelihatan. Ini mengelabui petugas kalau begini juga nggak kelihatan. Sini. Hadap sini. Ah, sebelah kiri situ. Buat edukasi. Baris. Jatuh. Geser sana deh. Jelas kami yang paling kesal dan masyarakat sekitar yang paling kesal. Karena apa? Karena perilaku adik-adik ini meresahkan warga sekitar. Kalau tidak diingatkan saat ini, ya tentu saja tindakan mereka akan naik levelnya. Naik levelnya artinya apa? Melakukan tindakan-tindakan yang jauh lebih membahayakan dibanding saat ini. Ya, Bapak Ibu sekalian bersyukur karena sudah diingatkan. Mudah-mudahan momen ini menjadi pemecut biar Bapak Ibu ini lebih giat, lebih atensi terhadap anak-anak. Anak-anak ini tidak akan seperti ini kalau Bapak Ibu sekalian tidak melakukan pengawasan yang ketat. Bayangkan anak sekecil ini jam 12 masih keluyuran. Ya, kalaupun dia pakai handphone, jangan diberi akses kalau dia bisa dikunci ya, minta kunci aksesnya. Pengawasan orang tua tetap harus mengakses handphone ataupun konten-konten yang sifatnya dianggap Bapak Ibu sekalian meresahkan. Paham ya? Semuanya ini prigen. Orang Pasuruan tadi. Surabaya. Oke, tolong Bapak Ibu sekalian, kami dari kepolisian ini tidak kurang-kurangnya, ya, selalu melakukan penyuluhan dan sebagainya lewat dimanapun, ya, di sekolah, di mana kita lakukan itu, oke. Tetapi nggak ada hasilnya kalau tanpa bantuan dari Bapak Ibu sekalian, oke. Polisi nyusang jempalik, rekan-rekan media ini nggak kurang-kurang kalau ngasih himbauan dimanapun kita lakukan. Tetapi kalau tidak ada bantuan dari Bapak Ibu sekalian, kami tidak ada apa-apanya. Kemarin waktu geng-geng itu sudah kita lakukan semuanya. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anaknya ini tidak pulang, ya waktunya pulang anak sekolah jam 9 lah paling tidak, dicari di mana dia. Ya toh, dicari kamu di mana dengan siapa. Kalau memang ada pekerjaan sekolah, monggo lah, nggak masalah. Tetapi harus tahu Bapak Ibu sekalian dia di mana. Ya. Kemudian kalau pulang pun juga demikian, diperiksa dia bawa apa. Bapak Ibu sekalian ya tadi itu pedang segitu panjangnya, gimana caranya, dia nyimpan di mana. Jangan terus dibiarkan dia, tidak. Kalau dulu orang bilang anak wedok susah, sekarang anak laki-laki pun juga demikian sama. Ya, bikin Bapak Ibu sekalian susah. Jadi apa yang kita lakukan selama ini tidak ada gunanya, tidak akan bisa maksimal hasilnya kalau tidak ada perantara daripada orang tua. Sekali lagi, kami ini masih memberikan toleransi kepada adik-adik kita. Ini adalah aset negara, ya, aset masa depan kita. Ya, jangan jarang seperti kamu sekolah mulai tidak ada demikian, Ibu Bapak ya. Nanti kalau anak ini sampai umurnya sudah memenuhi syarat untuk melakukan tindak pidana, ini di penjara dan sebagainya, yang susah siapa? Nah gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai sekarang tolong, ya, adik-adik sekalian juga harus dengar, ya. Nanti suatu saat kamu melakukan ini lagi, kamu tidak ada ampun lagi. Tetapi ini untuk kali ini, tolong, ya, kami akan kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu. Ya, balik kanan. Orang tuanya masing-masing. Orang tua, minta maaf yang saya. Ayo duduknya. Silakan. Ambil. Bentar. Ampun. Minta ampun ke orang tuanya semua. Diambil. Kita ambil. Ini kalau ditarik. Ayo ya. Kamu minta maaf ke orang tua. Ya. Duduk. Benar minta maaf ya. Enggak diulangi. Dasar orang tua. Ya.
minta maaf, kalian masih diingatkan, bersyukur, ya. Anggap ini pelajaran buat susah kalian. Susah jadi orang baik, orang tua susah mendidik kalian. Ingat, kasih sayang orang tua, ya. Gak ada gunanya kalau kalian kasus. Bismillah Bu, ada momen untuk belajar. Kita tinggal biar nomor sapi kita tinggal diamankan 8 keluarga Surabaya. Biar mereka